Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana untuk menarik rezeki dengan menggunakan pemikiran yang positif. Dalam pemikiran positif ini kita akan menggunakan hukum tarik menarik, yaitu the law of interaction, dan disertai juga dengan menggunakan hukum tindakan, yaitu the law of action, karena keduanya ini selalu akan berhubungan. Jika salah satu di antaranya, maka itu juga akan sulit. Tidak mungkin kita dalam kondisi yang duduk bersemedi bisa mendapatkan keuangan atau rezeki yang secara tiba-tiba. Tentu mendapatkan rezeki itu akan dilakukan sebuah tindakan, yang mana tindakan itu adalah merupakan suatu perbuatan atau langkah-langkah untuk bagaimana mendatangkan sebuah rezeki untuk kita sendiri. Berdasarkan kajian ilmiah, orang yang selalu berpikir positif dan optimis memiliki kesempatan lebih banyak sembuh dari penyakit serius dibanding seseorang yang pesimis dan terus mengeluh. Pikiran positif memiliki dampak yang besar, tidak hanya pada pikiran dan tubuh kita, tetapi juga pada hal-hal di sekitar hidup kita. Di kali ini saya akan mendapatkan bahwa cara kita untuk berpikir, menyikapi, dan cara kita untuk berperilaku dapat menarik orang-orang dengan pandangan yang sama seperti kita. Itulah yang disebut dengan hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Kekuatan pikiran ini bisa kita perluas ke hal-hal yang bersifat materi, misalnya untuk mendatangkan uang atau menarik rezeki. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas satu persatu. Langkahnya teman-teman mungkin pernah mendapati orang di sekitar lingkungannya ya, kelihatan selalu beruntung seperti mendapatkan promosi di pekerjaannya, atau kekayaannya secara tiba-tiba dilihat begitu mewah, memiliki mobil yang begitu banyak, atau bahkan sukses dalam mengembangkan usahanya. Orang-orang ini tampak mendapatkan segalanya seperti apa yang mereka inginkan, sehingga tak jarang untuk membuat orang di sekitarnya bertanya. Nah, dengan itu akan timbullah rasa iri. Kok dia hanya duduk-duduk, kemudian hanya jalan ke sana, mungkin dapat gajinya tidak seberapa, tiba-tiba hidupnya begitu mewah, tiba-tiba ia terlihat begitu memiliki mobil. Pasti itu yang akan terpikir dalam otaknya Anda. Nah, itu namanya pemikiran yang negatif. Selama kita selalu menanamkan pemikiran yang negatif kepada seseorang atau siapapun itu, maka sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan itu sulit juga untuk didapatkan. Oleh karenanya kita harus berpikir yang positif kepada siapapun itu. Jika teman-teman mendapati orang seperti itu, coba lihat dan dipelajari ya, bagaimana mereka menjalankan, bukannya untuk berpikir yang negatif terhadap mereka. Justru kita harus berpikirnya yang positif. Bagaimana ia mendapatkan itu perlu untuk dipelajari. Bisa dipastikan bahwa lebih terbuka akan banyak hal dan selalu berpikir yang positif, bahwa mereka memiliki keyakinan diri yang tidak dapat menggagalkan apa yang ingin mereka capai. Mereka berpikir positif bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Lantas bagaimana cara untuk membangun positivisme kita dalam pikirannya kita? Teman-teman, berikut beberapa tips yang dapat kita gunakan untuk menanamkan pemikiran yang positif di diri kita. Pemikiran yang membuat kita percaya bahwa kita pantas menjadi orang yang berkecukupan. Mulai sekarang kita mari bersama-sama untuk mengembangkan diri, mulai dari sebuah pemikiran yang positif untuk menyambut datangnya suatu rezeki, dengan cara menanamkan keyakinan seperti aku pernah bahas di sebelumnya tentang keyakinan.
bahwa dengan keyakinan sukses dalam waktu dekat disertakan pula seluruh visi keberhasilan kita, bukan hanya satu atau dua tujuan jangka pendek saja. Buatlah tujuan hidup kita menjadi utuh dan menyeluruh. Sebagai contoh, jangan hanya meminta mobil dan rumah mewah, tetapi sertakan juga semua aspek kehidupan seperti cinta, kasih, kesabaran, keikhlasan, kesehatan, hubungan perilaku baik, dan sebagainya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang kita miliki. Banyak dari kita hanya mensyukuri nikmat ketika punya rezeki, lebih tetapi mengeluh di saat dan susah, bukan meski saat ini kita tidak memiliki apapun. Bahkan semisal teman dan kenalan pergi meninggalkan kita, tetap jangan biarkan pikiran yang negatif memasuki ruang pikiran kita. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa setiap hari untuk semua nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita. Jangan terbuai atau memikirkan hal-hal negatif seperti kesulitan hidup, pemasukan, serat atau tagihan hutang yang menggunung, dan lainnya. Hari demi hari, tentu saja kita perlu segera melunasi hutang kita. Namun, jika kita terus berpikir tentang kekurangan uang, maka kita akan selalu tetap dalam kondisi kurang. Langkah kedua, untuk menguasai kekuatan pikiran kita perlu melakukan kontemplasi atau meditasi yang dilakukan terus-menerus. Kita perlu menanamkan cita-cita secara terus-menerus agar cita-cita atau impian kita direspon oleh pikiran bawah sadar kita. Segala sesuatu termasuk pikiran dan perasaan kita langsung mempengaruhi segala hal di seluruh alam semesta secara instan dan konstan sepanjang waktu. Untuk itu mulailah memvisualisasikan bahwa uang akan datang ke arah kita dengan meditasi. Tutup mata, visualisasikan dan tanamkan ke dalam diri. Rasakan secara bersama bahwa selamat datang kepada saya. Lakukan hal ini setiap hari dengan konsentrasi penuh. Lihatlah segera kita akan mendapatkan hasil positif yang membuat kehidupan kita jauh lebih berkecukupan. Gangguan yang sering muncul pada tahap ini adalah pertanyaan bagaimana dan kapan, apa ia benar, bahkan mulai timbul ketidakyakinan. Jika doa ini akan berhasil, biarkan saja, tetaplah mempertahankan gambaran mental tersebut dan tetap pada suasana hati yang bersyukur. Sebagaimana kita ketahui, alam bawah sadar tidak memiliki logika. Ia hanya dapat melihat kata-kata sebagai gambar-gambar atau pikiran-pikiran. Bila kita menggunakan kata-kata negatif, maka ia akan menerima dan mewujudkan perasaan utama pikiran negatif itu dalam diri kita. Maka buanglah semua pikiran negatif. Saat yang muncul terus tentang negatif, berpikir bahwa kita telah mendapatkan semua kekayaan dengan cara yang sedang kita kerjakan. Rasakan ketika semua telah terwujud dan dikabulkan Tuhan. Hal ini akan membuat kita merasa puas dan bahagia. Jika situasi ini kita bangun terus-menerus setiap hari, maka yang kita inginkan atau katakan hanya soal waktu ini, ia pasti datang kepada kita. Ingin positif, menarik, positif, negatif, menarik, negatif. Jika belum apa-apa sudah timbul pikiran negatif, maka pikiran itu akan berakibat buruk pula pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, langkah terakhir yaitu segera ambil tindakan. Ambil langkah pertama dan buat beberapa perubahan dalam hidup yang diperlukan untuk mewujudkan kesuksesan kita. Dan untuk itu biasanya akan melibatkan perubahan pada banyak hal dalam hidup kita, termasuk pada pekerjaan bisnis, perubahan pada sistem kerja. Rencanakan itu dengan baik dan lakukan. Dengarkan intuisi dan biarkan kekuatan pikiran membimbing kita
Meski terbersit pikiran, rasa takut tentang beberapa perubahan, namun hati kita secara alami akan memberitahu bahwa ini adalah cara yang benar untuk dilakukan untuk mencapai semua tujuan kita. Cukup lakukan saja, tidak perlu banyak khawatir. Jadilah pekerja keras dan konsisten dalam upaya kita. Ingat, kita tidak akan mendapatkan apapun dalam hidup kecuali kita sendiri yang mau bekerja ke arah itu. Ya, di dalam buku The Secret, jika pengetahuan tentang attraction harus dirangkum dalam satu kata saja, maka kata itu adalah syukur. Ini berarti bahwa pada saat berdoa dan saat beraktivitas sehari-hari, kita harus bersyukur karena yakin dan karena bahagia bahwa Tuhan telah mengabulkan permohonan kita dalam agama Islam. Disinggung juga dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, jika teman-teman mengerjakan beberapa tips sederhana ini, selalu bersyukur, selalu berpikir yang positif, dan segera ambil tindakan, insya Allah kesuksesan akan segera teman-teman raih. Dan jadi seperti itu teman-teman. Apa yang menjadi tujuan kita, keinginan kita itu terlintas dalam otak kita, maka itulah yang akan kita dapatkan. Terima kasih dengan video ini. Sampai jumpa kembali. Mohon untuk kepada teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan like, kemudian dibagi ke teman-teman. Semoga video ini akan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.